Baik, selamat siang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmatuhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang pertama-tama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keluangan, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di ruang kelas ini untuk belajar lebih jauh dalam rangkaian acara visiting lecture. Yang kedua, selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Dr. Adam, medik, akan memandu acara pada siang hari ini sejak awal hingga akhir. Dan dalam rangkaian acara ini akan ada beberapa kegiatan, dimulai dari pembukaan, kemudian tilawah Al-Quran, sambutan, materi, diskusi, dan juga dokumentasi. Untuk mengawali rangkaian kegiatan visiting lecture pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita baca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, untuk menambah keberkahan dalam rangkaian ini, mari kita dengarkan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Dr. Muda Faris Hasabi. Kepada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
Ajmain amma ba'du. Alhamdulillah senang sekali pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama menghadiri ya kuliah tamu visiting lecture yang kami persiapkan. Selamat datang kepada Dr. Sagiran. Pertama kali kesini ya dok? Jadi kegiatan visiting lecture kita laksanakan secara rutin dokter. Kebetulan yang untuk tema kali ini adalah dari bagian bedah. Jadi penyakit dalam sudah, obskin sudah, setiap tahun kita laksanakan setahun sekali mengundang dokter-dokter spesialis, konsultan, profesor dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Saya menyampaikan salam dan permintaan maaf dari Dr. Flora sebagai dekan kami. Kebetulan beliau saat ini sedang rapat maraton dengan Kemendikbud mengenai persiapan pembukaan PPDS. Ini Bu Dekan entah di mana ini, entah di Jakarta, entah di mana ini, pokoknya pindah-pindah kota yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan beliau menyampaikan salam untuk Dr. Sagiran. Terima kasih sekali bersedia hadir rawuh di FKUMS untuk membagikan ilmu beliau, bukan hanya mengenai bedah, tapi kita ada topik spesifik nih. Topik spesifik yaitu pendekatan Islamic Palliative Care pada kasus bedah dan multiple comorbid geriatri. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh segenap panitia yang sudah mempersiapkan pada kesempatan hari ini, dan adik-adik itu mohon didengarkan, dan nanti apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan ya, karena ini kesempatan yang memandang dari ilmu medis tapi juga bagaimana perspektif Islam pada kesempatan siang hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. In atas sambutannya. Betul sekali teman-teman. Di sini kita ada topik khusus ya. Topiknya yaitu pendekatan Islamic Palliative Care pada kasus bedah dan multiple comorbid geriatri. Nah ini yang cukup sangat spesifik teman-teman. Ketika biasanya kita hanya berbicara bedah, nah kita ternyata lebih jauh. Bukan hanya pre atau selama operasi aja, tapi kita postnya juga kita evaluasi dengan pendekatan paliatif. Ini sangat penting. Kenapa kok penting teman-teman? Karena kita sekarang di sini bukan hanya menjadi dokter masa kini, tapi menjadi dokter ada yang namanya bonus demografi, betul ya? Kita baru banyak nih angka kelahiran, banyak anak muda, dan kita apa itu dalam masa depan ketika yang sekarang ini baru bonus demografinya tinggi akan menjadi lansia, akan menjadi memiliki penyakit-penyakit yang kronis. Nah, disinilah perannya kedokteran paliatif yang pada siang hari ini. Baik, berikutnya kita akan melanjutkan kegiatan berikutnya dengan CV moderator. Kebetulan moderatornya juga saya. Ya, jadi mungkin belum ada yang kenal dengan saya. Salam kenal. Saya Dr. Adam Fauzi, Magister Biomedik. Kami dosen baru di sini. Kami pendidikan S1 masuk tahun 2018 di Universitas Brawijaya, lalu menempuh pendidikan S2 Magister Biomedik, sembari koas juga. Alhamdulillah sudah sumpah dokter awal Januari tahun ini dan sedang juga studi S3 di Brawijaya Malang sudah semester 3. Jadi saya cukup agak intens ya pendidikannya. Nah, terima kasih teman-teman. Dan saya mendapatkan kesempatan bergabung di UMS. Nah ini luar biasa sekali. Saya dulu mau masuk UMS gak keterima-terima waktu itu. Saya sudah tes 7 kali mungkin ya. Ternyata belum di sini rezekinya, dan alhamdulillah ya 7 tahun berikutnya menjadi dosen UMS bersama teman-teman semuanya. Tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Nah, berikutnya tanpa perlu berpanjang kata, kita akan panggilkan dan kita akan kenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini. Berikut adalah CV beliau. Beliau adalah Dr. Sagiran, spesialis bedah, subspesialis kepala leher, Magister Kesehatan VICS, yang mana beliau merupakan dosen dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan juga sebagai dokter di beberapa jejaring rumah sakit lainnya.
Beliau menempuh pendidikan di FKUGM, baik itu S1-nya, S2, hingga spesialisnya. Dan beliau juga sudah memiliki gelar subspesialis kepala leher dari Universitas Airlangga. Dan sekarang beliau sudah menjadi kepala program studi PPDS Bedah FKIK UMY. Jadi yang belum tahu ini, alhamdulillah per bulan ini ya dok ya, UMY sudah buka prodi bedah. Nah ini beliau adalah kaprodinya, tepuk tangan dulu. Kita sebagai keluarga besar Muhammadiyah sangat bangga dan senang sekali, dan semoga itu juga akan menular ke PMS. Nah, berikutnya beliau juga aktif di berbagai kegiatan ilmiah. Beliau memiliki H-Index Google Scholar 7 dan Scopus 3 dengan 23 karya buku teman-teman. Tadi saya di belakang panggung juga sempat ngobrol, bukunya banyak sekali. Nanti teman-teman yang tetap bisa saya share untuk info-infonya ya. Dan beliau juga mendapatkan berbagai penghargaan, baik itu di tingkat lokal hingga nasional. Berpanjang kata, kita panggilkan beliau Dr. Sagidan, spesialis bedah konsultan. Tepuk tangan dulu teman-teman. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat cerah sekali dok. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya dok ya. Tadi teman-teman beliau langsung dari Jogja. Wah ini jauh-jauh dari Jogja ketemu teman-teman untuk share bagaimana sih perspektif bedah dan paliatif. Nah gimana dok? Ada pesan-pesan pembuka dong dok? Spill-spillan dulu dok. Kira-kira akan bahas apa sih dok? Jadi kita ini insan-insan medis ini punya utang kepada pasien. Bingung toh? Kok punya utang? Tahu kan siapa yang bikin sakit itu siapa? Siapa yang bikin sakit? Hah? Siapa yang bikin sakit? Allah. Siapa yang bikin sembuh? Allah. Tapi datang, ngeluh, kita obati, misal sembuh, dengan itu semua. Allahnya di mana gitu? Allahnya di mana? Itu utang kita. Kita lupa. Enggak, bukan itu gitu. Nah, ternyata ini kira-kira pesan awal yang sangat deep sekali teman-teman ya. Ini bahkan mungkin jarang kita bahas di pelajaran kuliah ya. Oke, untuk lebih jauhnya kepada Dr. Sagidan kami persilahkan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dekan yang saat ini sedang dalam kegiatan super maraton di UMY juga sama, yakni dengan Kemenristek Dikti untuk bimbingan submit siaga pendirian program pendidikan dokter spesialis ya. Diwakili oleh Ibu In dan Ibu Dina, Dr. Adam, terima kasih, dan seluruh panitia, adik, baik mahasiswa sarjana maupun profesi, seluruh dosen dan tenaga pendidikan yang ada di mungkin di rumah sakit sejaring juga yang bisa mengikuti. Baik, topik ini rasanya agak berat ya, tetapi harus kita pahami bersama seperti tadi di awal yang saya sampaikan. Sesungguhnya dokter itu punya visi yang sangat mulia. Ya, kalau dibilang ilmu itu hanya dua, ini kata Imam Syafi'i.
ilmu halal haram, dan ilmu sehat sakit. Halal haram itu artinya ilmu agama. Sehat sakit itu artinya ilmu kedokteran. Nah, kita para dokter, calon dokter yang ada di rumah sakit Islam maupun di fakultas kedokteran Islam harus menggabungkan keduanya. Gitulah kira-kira. Baik, kita mulai slide berikutnya. Kita akan mempelajari secara outline, yakni tentang, maaf, ini kok sini nggak jalan. Yang sini, yang sama mana? Oke. Yang ini, oh delay. Ya. Jadi dari pengantar, kemudian berdefinisi palliative care itu apa, kemudian tentang coping dan religious coping. Adik-adik tahu istilah coping itu apa? Coping dari kata apa? Cope, tulisannya COPE, artinya cope, bukan kopi ya. Artinya apa? Respon menghadapi masalah. Oke? Gitu. Nah, kemudian ini istilah yang belum pernah ada di kamus manapun. Nomor 4 itu mau dibaca you care atau mau dibaca who care? Silahkan. Tapi jawabnya cuma satu, yes, I care. Gitu. Ya, nanti saya terangkan. Saya pernah membaca buku yang nulis WHO, dari terbitan WHO, who pakai who bahasa Inggris, siapa? Who cares, ya? Who cares? Kalau bahasa Jawanya, who cares, itu terjemahnya apa? Sakaremu itu, aku ora urusan. Who cares itu? Nah, emangnya gue pikirin. Kemudian nomor 5, bagaimana aplikasinya nanti di rumah sakit, terutama rumah sakit syariah. Nah, nomor 6 ini juga agak unik karena di situ ada singkatan SGRN. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Sagiran. Wani-wani nih. Iya sudah, kita lihat nanti ya. Slide berikutnya. Ya, teman-teman semua, jadi betapa saat ini tadi kita dengar dari moderator Dr. Adam menyatakan bahwa kita akan dapat bonus apa namanya tadi? Demografi. Ya, bonus itu konotasinya bagus, tapi bagi pelayanan kesehatan itu berat karena makin tua orang itu makin banyak kondisi-kondisi namanya komorbid, yakni kondisi-kondisi yang kalau dia terkena penyakit itu tingkat sakitnya itu lebih dibandingkan dengan orang yang tidaknya komorbid. Ya. Ini kalau dihitung, jadi orang dengan umur yang masih muda dengan yang sudah tua, kita lihat komorbidnya, ya itu bisa 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 macam ya. Slide berikutnya. Nah, oleh karena itu peningkatan dari komorbid ini membuat kita harus aware betul bagaimana seorang pasien yang memiliki komorbid ini jelas-jelas akan meningkat kebutuhan perawatan, bahkan jangkanya juga jangka panjang dan tentu biaya kesehatannya akan sangat besar. Nah, di Indonesia itu 30-40%
itu orang dewasa itu memiliki komorbid yang lebih dari 2. Yang paling banyak adalah hipertensi, kemudian diabetes, kemudian sakit jantung dan kanker. Slide berikutnya. Nah, tantangan ini tidak bisa kita abaikan. Ya, ini adik-adik, ini yang rata-rata nanti bakal jadi dokter di tahun 2030 ya. Maksud saya mulai banyak pasien nangani itu di 2030 ke sana. Coba, itu betul-betul masalah medis itu sangat kompleks ya. Terus ditambah komorbidnya tadi itu juga banyak. Nanti masalah psikososial juga banyak, masalah fungsional. Nah, yang terakhir masalah spiritual dan eksistensial. Disinilah apa yang akan kami sampaikan dalam kuliah umum ini. Mudah-mudahan kita bisa melihat ini semua secara holistik ya, sehingga ketika menangani pasien itu ya memperhatikan aspek-aspek yang terjadi pada pasien tersebut. Slide berikutnya. Nah, maka ada istilah holistic health care di mana memahami kondisi seseorang itu harus meliputi fisiknya, spiritualnya, psikisnya, dan sosialnya. Mungkin kalau di dunia keperawatan sering dengan istilah apa? Bio, psiko, sosio, cultural, spiritual, kayak gitu ya. Bio, psiko, sosial, spiritual. Ya. Slide berikutnya. Kita sekarang masuk ke poin yang kedua, yakni tentang palliative care. Nanti di tahun-tahun 2030 ke atas, banyak pasien yang mungkin mengalami penyakit dan secara medis dikatakan tidak ada lagi terapi medis. Sehingga yang ada adalah tinggal perawatan, tetapi harus totalitas, aktif, ya. Sampai kemudian pasien ini betul-betul merasa kualitas hidupnya itu tetap terjaga. Terutama biasanya pada pasien yang sangat kronis itu mengalami serangan nyeri ataupun yang lain. Misalnya kejang, misalnya buang air yang tidak bisa di stop ya, terus menerus, atau perdarahan terus menerus, atau yang sampai dengan psikososial, dia dalam keadaan panik atau depresi, bahkan ancaman untuk suicide ya. Suicide apa? Bundir. Itu semua harus dilakukan oleh tenaga medis mendatang. Nah, maka palliative care ini ke depan bakal menjadi mungkin profesi yang paling banyak lahan tugasnya gitu. Slide berikutnya. Nah, ada satu contoh ya. Inilah bedanya palliative care atau bedanya tinjauan Islam terhadap suatu penyakit dibandingkan dengan tinjauan medis yang agnostik. Agnostik itu apa? Iya, mungkin dulu ada istilah ateis ya. Nah, sekarang yang terkenal istilahnya agnostik ya. Beda ya. Contohnya begini, pada waktu itu ada seorang wanita yang punya sakit ayan, epilepsi zaman sekarang. Kemudian datang kepada Nabi dan minta kepada Nabi supaya penyakit ayannya itu sembuh. Maka jawab Nabi, sebenarnya kalau engkau itu mau bersabar atas penyakit itu, maka insya Allah surga untuk engkau. Nah, akhirnya wanita itu, aku milih sabar kalau begitu. Kemudian masih kepingin ya, kalau begitu doanya adalah supaya kalau
sedang terkena serangan ayan, itu auratnya tidak tersingkap. Masya Allah. Jadi ini sangat-sangat berbeda, ya. Memahami penyakit ini dengan kacamata syariah sangat beda dengan kacamata sekuler atau agnostik tadi itu. Bukan berarti tidak boleh menyembuhkan, bukan. Tapi tadi yang saya bilang di depan, apa itu? Utang kita mengingatkan bahwa Allah itu yang menjadikan kita, Allah mengalami sakit, dan Allah sebetulnya juga berkenan untuk menyembuhkan. Tetapi kita harus memahami dulu sebetulnya apa maunya Allah dengan penyakit ini gitu. Nah, mohon maaf, ini ada dokter ahli saraf enggak? Mungkin yang di online ikut. Pernah nggak dokter ahli saraf datang pasien epilepsi terus diadegankan seperti ini gitu? Ya, slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, adik-adik, begini. Saya sampai kemudian kepingin memviralkan istilah ini gitu. Jadi ada imunitas spiritual, itu nyata, ya, nyata sekali. Saya hari-hari sebagai dokter ahli bedah juga menyaksikan ini, yakni ketika saya melakukan operasi, kasusnya itu sama, ya, katakanlah lukanya sama, grade tingkat penyakitnya sama. Tapi mengapa yang satu itu sangat merasa kesakitan, sementara itu ya biasa-biasa saja, ringan? Itu apa itu faktornya gitu? Jadi ternyata tidak semua orang itu mengeluh dengan sakitnya, ya, karena dia punya daya tahan atau imunitas spiritual yang sangat bagus, sehingga memakitnya dengan sabar dan penuh hikmah. Slide berikutnya. Ya, gara-gara sehari-hari saya mengalami sendiri seperti itu. Nah, ini yang tadi coping. Ya, jadi seseorang itu punya respon bagaimana meminimalisir beban fisik, emosi, maupun psikologi ketika dia menghadapi suatu peristiwa, ya, mungkin penyakit atau stres yang lain dalam hidupnya, atau mungkin pertengkaran, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dia menggunakan agama untuk menjadi sarana merespon peristiwa tadi, maka tentu, ya, dia akan menggunakan keyakinan, ya, keimanan, dan kemudian penyembahan kepada Tuhannya itu secara maksimal, berbeda dengan orang yang tidak memiliki cara atau metode coping dengan agama, bandingkan dengan yang dengan cara yang lain. Nah, ini semua mempengaruhi daya tahan pasien, sehingga pasien ini mampu mengatasi stres dalam hidupnya. Inilah coping. Slide berikutnya. Nah, secara agama itu ada banyak jalur. Ini kalau diterangkan ini satu sesi sendiri. Ada di buku saya yang judulnya Who Care nanti, ya. Jadi ini kita adopsi sebetulnya dari orang-orang luar negeri yang membuat riset tentang bagaimana orang mempraktekkan agama dalam kehidupan sehari-hari. Intinya ada dua jalur utama, yakni konservasi kebermaknaan.
sakit ini maknanya apa? Itu kalau ketemu bagus, kalau belum ketemu kebermaknaannya ditransformasi ya. Uh, maknai dengan cara yang berbeda. Nah, ini memang unik ya. Oke, slide berikutnya kita lanjut saja. Nah, agama ini kalau disimpulkan fungsinya terhadap kehidupan, ini seperti ini kesimpulannya. Only religion makes, ini kurang maaf, suffering sufferable. Hanya agama yang bisa membuat semua penderitaan itu bisa dijalani. Ya, jadi adik-adik, kalau ada seseorang yang ditimpa sakitnya, adik-adik pernah lihat orang yang sakitnya itu harus kehilangan salah satu organ tubuhnya, amputasi misalnya. Jadi saya sebagai dokter bedah, kalau amputasi itu sebatas jari-jari itu biasa ya. Sampai pergelangan juga pernah, sampai siku atau lutut pernah, sampai pangkal paha atau pangkal lengan juga pernah. Amputasi misalnya mastektomi, berarti kanker payudara. Usus, saya pernah motong usus sampai 6 meter. Ayo, mata saya pernah, maaf, karena kanker kita copot. Rahang pun copot. Yang belum cuma motong leher. Jadi bagaimana kita menerangkan kepada mereka, para pasien itu, kalau tidak dengan agama? Makanya di saat-saat seperti itu, ini agama yang bisa membuat semua penderitaan itu dijalani. Ya, yang terakhir saya kemarin melakukan amputasi, bukan cuman ya. Jadi dia itu nekrosis gitu. Orang tuanya malah yang nangis karena anaknya baru kuliah, usia kuliahan, bakal nggak punya kaki satu gitu. Orang tuanya nangis. Tapi anak ini malah istilah Jawanya ngenang-nang ya, bahasa Indonesianya itu. Ngenang-nang itu apa? Jadi orang tuanya yang nangis itu malah, Pak, Bu, nggak apa-apa, saya udah 19 tahun. Oh, berarti dia baru umurnya 19 tahun kemarin itu. 19 tahun saya sudah dikasih pinjam kaki ini kok sama Allah. Coba. Dan saya masih bisa tetap jalan kok. Wong yang dipotong di depan tumit, saya kan masih punya tumit. Berarti masih bisa jalan biasa. Coba. Hanya agama kemudian bisa membuat penderitaannya dijalani. Slide berikutnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, saya tulis buku judulnya Who Care. Jadi Who Care singkatan dari apa? Husnul Khotimah Care. Kalau skincare kan sudah hafal ya toh. Food care, home care sudah hafal ya. Apalagi wood. Ini Who Care ya. Jadi terapi religius itu bisa menjadi upaya ya, bahwa ibadah sehari-hari itu adalah modal penyembuhan penyakit. Sebenarnya seperti itu. Slide berikut. Ini saya mau kasih ininya dulu, konsep dasarnya dulu ya. Slide berikutnya. Jadi kenapa husnul khotimah? Karena semua kita sebetulnya kan tujuan hidupnya itu ya cuma satu toh. Siapapun itu. Tujuannya cuma itu, yakni menjadi husnul khotimah.
Sementara kemajuan dunia kedokteran, pelayanan medis ya, ini ya jarang sekali yang menyentuh sampai kepada tujuan utama ini gitu loh. Kan sayang banget gitu loh. Sayang banget. Wong tujuannya itu tapi nggak pernah diingatkan, jadi lupa dong. Gitu. Slide berikutnya. Nah, ini coba diklik lagi. Ini adalah misalnya seseorang mengalami sakit sampai meninggal. Yang warna merah itu adalah terapi medis, obat-obatan, operasi ya. Yang warna kuning itu harusnya pendekatan lain. Ya, ini pendekatan ya supaya toh lama-lama medis udah nggak bermanfaat gitu loh. Harus digantikan atau dicukupkan oleh pendekatan lain. Ini yang kita lupa. Slide berikutnya atau diklik. Masih ada tulisan apa? Nah, di saat kita meninggal pun ya bagi orang yang punya nilai-nilai agama tidak sekedar ya sudah, tapi masih ada. Klik lagi. Nah, ada istilahnya bereavement care. Duka citanya pun harus benar. Ya, dalam Islam ada istilah niyahah, meratapi sampai berhari-hari ya, berminggu-minggu, atau bahkan yang keluarga ya, menyakiti diri itu kan nggak benar. Jadi palliative care itu menjadi komplement dari terapi medis. Ya, tahu komplement ya? Pelengkap yang menyeluruh. Pada waktunya palliative care itu mendominasi. Ya, ini ketika mendekati kematian. Slide berikutnya. Lagi, diklik lagi. Terus klik lagi sampai muncul kata pendekatan Islam. Satu lagi, klik yes. Jadi kuliah yang kali ini saya pengen menekankan kepada seluruh hadirin wal hadirat adalah mari kita gunakan nilai-nilai Islam ini untuk ya menangani pasien sejak awal dia itu terpapar oleh penyakit dan diobati habis-habisan secara medis, tapi tolong palliative care-nya juga dimunculkan ya dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam. Yang tidak tergambar di slide sebelumnya adalah life after death. Di situ saya tulis. Apa maksudnya? Kehidupan setelah mati itu yang punya referensi hanya agama. Dan textbook kedokteran yang menjelaskan siksa kubur gitu ada nggak? Nggak ada tuh. Siksa neraka well ada nggak? Nggak ada. Neraka sakor ada? Nah, juga tentang keindahan surga An-Naim, surga Firdaus, nggak ada. Nah, life after death inilah kita gunakan untuk memberitahu kepada para pasien, terutama yang dia ada di end of life care, supaya dia menjadi pihak yang sudah sangat dekat ya dengan janji Allah ya di kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan setelah mati ini. Ya. Ya, lanjut. Jadi konsep Husnul Khotimah Care mengajak seluruh pihak yang terkait untuk sama-sama meningkatkan religiusitas dalam menjalani peran dan tugas masing-masing. Gitu ya. Meskipun ada di rumah sakit Islam, terutama ada namanya petugas bina rohani.
Tapi sejatinya harus paham pasien ini sedang apa dan butuh apa gitu. Slide berikutnya. Nah, kami kemudian punya moto Who Care ini. Ya, jadi buku yang tadi itu sebetulnya pecahan dari naskah disertasi saya yang kemudian saya terbitkan menjadi buku tersendiri dan diberi judul Who Care, Husnul Khotimah Care. Jadi sakit adalah anugerah. Nah, sekali lagi teman-teman, kita punya utang kepada pasien kalau kita belum sempat menjelaskan ini. Sembuh makin soleh. Karena sakit itu bukan dari Allah. Mungkin kita kurang ini, kurang itu, jadi makin soleh. Mungkin tidak sembuh, mungkin. Misalnya berakhir dengan gagal ginjal. Cuci darah itu sampai kapan? Gagal ginjal cuci darah sampai kapan? Seumur hidup. Enggak apa-apa, tetapi hidup yang seperti itu tambah berkah. Gitu. Nah, kalau 3 tangga itu sudah dilalui, tinggal anak tangga terakhir, kira-kira ini tidak saya tulis. Tidak saya tulis. Paling bawah tulisannya apa kira-kira? Paling bawah. Iya, meninggal husnul khotimah, gitu loh. Oke, tidak saya tulis tapi sudah terbaca. Ketika orang menghadapi sakit dianggap sebagai anugerah, dan kalau sembuh dia pengen tambah soleh, kalaupun tidak hidupnya itu tambah berkah, maka pasti meninggalnya apa? Husnul khotimah. Slide berikutnya. Nah, maka mari kita dampingi pasien-pasien secara utuh jasmaninya dan rohaninya. Sebenarnya Who Care ini ya perpaduan dari ilmu psikologi Islam, kemudian ilmu paliatif, di mana meningkatkan kualitas hidup, terutama mengatasi nyeri atau penderitaan yang lain, itu dengan dukungan spiritual, psikososial ya. Sejak pasien ini, nah istilah awam, saya divonis. Nah, saya divonis oleh dokter sakit ini dan ini tidak sembuh dan ini harus menjalani ini seumur hidupnya. Sejak itu kita terapkan. Slide berikutnya. Maka ini saya mengambil contoh memang pasien gagal ginjal karena waktu itu riset saya disertasi di unit cuci darah. Jadi kalau di rumah siapa yang berperan? Tentu keluarga. Kalau di rumah sakit misalnya di ruang HD rawat inap ya itu ya ada petugas kesehatan bina rohani, ada perawat, ada dokter ya. Nah yang unik adalah nomor 2 ini. Saya punya namanya self help group, singkatannya SHG. Jadi ceritanya sesama pasien HD itu mereka membentuk keluarga. Jadi ceritanya itu dulu gini, saya kalau lihat pasien pada nunggu cuci itu ngelentruk ya betul. Ya pokoknya wajahnya itu udah ditekuk. Nah terus mereka bilang gini, dok kami ini kelompok MPP gitu. Dokter In kira-kira bisa mau nebak nggak MPP itu apa? Ternyata apa MPP? Mati pelan-pelan. Coba bayangkan. Jadi mereka sendiri sudah seperti itu perasaannya dan memang betul. Mungkin teman-teman yang biasa lihat di unit cuci darah kan
mereka dicuci itu 4 jam, betul nggak? Itu biasa mereka. Lihat temannya di sampingnya, besoknya dia meninggal gitu. Itu udah biasa itu. Nanti di sana, kemarin masih suci, besoknya meninggal, itu biasa. Nah, dari situlah saya kemudian ini enggak boleh dibiarkan. Yuk. Nah, maksudnya kita bikin gerakan. Akhirnya terbentuklah namanya IKADIA. Nah, Ikatan Keluarga Dialisa. Nah, gitu. Ternyata itu bisa membangkitkan semangat mereka. Dan saya mencatat banget itu. Contoh bangkitnya itu gini. Ini misalnya, ini punya alat-alat yang untuk cuci darah itu. Dibawa oleh perawat. Ya. Kemudian yang tangan kanannya itu membawa ember. Biasanya kan ember. Pasien sudah ambil contoh pasien ya. Ya, ini misalnya pasien, maaf loh ya, contoh aja kok. Jadi perawat bawa alat-alat mau cuci darah, pasiennya itu lari, takut. Bayangkan cuci darah itu darahnya dikeluarkan terus dioblak gitu. Bayangkan yang aneh. Kita sebagai dokter, sebagai petugas, itu sulit untuk memberi penjelasan. Seperti apa? Ya, mau menjelaskan misalnya, contoh ya ini. Saya jelaskan, Pak, sabar ya. Dia langsung mendelik lihat saya. Sabar gundulmu ya. Kowe ra ngrasake gitu ya. Iya kan wajar toh kita mau bilang sabar, tapi yang merasakan kan dia. Artinya apa? Omongan sabar gini itu aduh, enggak banget gitu. Enggak. Beda dengan yang temennya yang mendekati, menjelaskan. Pak tenang aja, saya loh udah cuci 7 tahun. Keren. Keren banget itu. Kalimat saya loh udah cuci 7 tahun itu langsung, iya toh. Nah, ini manfaatnya self help group itu di sini manfaatnya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi itulah teman-teman, adik-adik semua. Ternyata istilahnya orang sakit, sesama orang sakit itu bisa saling membantu. Ya, omongan saya yang sebagai seorang dokter enggak masuk ya di pasien, tapi omongan sesama pasien keren. Gitu slide berikutnya. Nah, jadi mari kita dampingi pasien dalam kondisi apapun dengan ilmu Huker ini, di mana pendampingan ini tentu kita arahkan kepada ibadah, ya, kepada ibadah. Kenapa? Banyak orang yang merasa kalau sakit itu boleh tidak ibadah. Banyak loh pasien-pasien yang, Pak udah sholat, mau sholat gimana, wong saya kayak gini kok sholat katanya. Nah ini, kemudian kita terangkan betul ya, bahwa tadi itu, masih ingat 3 moto tadi apa? Sakit adalah anugerah, sembuh makin soleh, hidup tambah berkah. Yang tidak ditulis apa? Meninggal husnul khotimah. Dengan memahami seperti itu, diharapkan pasien dan keluarganya itu bisa menerima takdir sakitnya. Itu saja. Ya, kita mau ngapain kalau sudah memang ditakdir sakit? Mau ngapain? Kecuali menerima. Enggak ada cara lain. Memahami hikmah di balik sakit itu. Jadi menerima keadaan sakit itu terbukti memberikan ketenangan batin yang juga dapat membantu penyembuhan atau setidaknya
mengurangi penderitaan hingga pasien itu ya menghadap ilahi. Slide berikutnya. Nah, bagaimana kita aplikasikan ini? Slide lagi. Timnya dulu. Pokoknya semua harus mampu ya. Bahkan saya pernah mentraining driver-driver ambulan. Ya. Sekedar mengajak berdoa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Itu saya bilang jenengan sebagai driver harus mengajak berdoa. Itu udah beda banget rasanya pasien dan keluarganya itu. Belum lagi nanti kalau pasiennya mengerang diajak, Pak, Bu, yuk istighfar, yuk astagfirullah. Itu. Contohnya seperti itu. Ya. Kemudian tentu dokter, perawat, bina rohani, dan semua tenaga, bahkan kemudian keluarga atau caregiver, nah itu juga harus dilibatkan. Kalau ada yang perlu intensif, tentu itu ada petugasnya yang memang khusus. Slide berikutnya. Nah begini teman-teman, ini karangan saya ya, janganlah kita menjadi petugas yang sadis. Contoh, Pak suntik ya, mengkurep, beles, sadis banget ya. Tapi ada yang praktis, Pak, Bu, yuk, set, langsung. Maunya cepet gitu ya. Kita nyuruh orang, Pak, doa, nah, suruh yuk doa. Dianya malah nggak doa. Jadi yang benar adalah, Pak, Bu, ayo berdoa bareng-bareng. Ini ada jurnalnya, kamu buka nanti. Penelitiannya di Amerika. Pasien itu sangat senang. Nomor 4 ini, dia berdoa bersama-sama. Coba, keren. Slide berikutnya. Ya, tapi memang saya paling banyak operasi saya itu bikin avesan untuk cuci darah itu. Kan lokal anestesi, jadi pasiennya sadar toh. Bu, doa yuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, ayo. Dok, maaf agama saya Kristen. Karena saya udah kebiasaan. Oh iya maaf, Ibu doa sesuai agamanya, saya sudah doa. Silakan ya, kayak gitu. Jadi kalau tadi moto, ini ada trilogi. Kenapa trilogi ini penting? Karena bersihnya niat ibadah itu menjadi ibadah. Ya. Kemudian bersihnya tauhid itu menjadi diterimanya amal. Dan bersihnya amalan itu kita tidak akan terjerumus ke api neraka. Mohon maaf, banyak orang sakit yang datang ke dukun yang dikatakan sakitnya itu gara-gara dibikin oleh siapanya, ya. Akhirnya dia menjalani ritual aneh-aneh. Bayangkan apa yang dia dapat dengan momentum sakitnya ini. Udah, coba lo sudah. Nah, untuk bila kalau dia meninggal, udah. Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah nggak akan mengampuni dosa musyrik. Maka diberitahu. Slide berikutnya. Ya, jadi husnul khotimah memang tidak hanya kaitkan dengan pasien yang menjelang ajal, ya, tapi juga untuk pasien-pasien lain, ya, karena ajal itu rahasia ilahi, tapi saat sakit dan itu berhadapan dengan kita, tadi itu harus menjadi momentum dakwah kita, ya, boleh jadi momentum sakit itu menjadi wasilah turunnya hidayah. Slide berikutnya. Ya, ini lanjut saja saya kira. Nah, ini yang saya juga kepengen sampaikan ke teman-teman, terutama Bapak Ibu dokter yang sudah praktek di rumah sakit dan menghadapi pasien-pasien berat, ya, orang tua sakit berat, apalagi operasi, tolong dicek. Pasien itu sudah dalam keadaan menerima takdir sakitnya apa belum, kemudian dia
sudah menjalani ibadah yang baik, yang tertib apa belum. Pastikan itu. Ya, jangan sampai pasien itu tidak menerima takdirnya, ya. Meskipun dia sudah ibadah. Atau dia menerima takdir tapi dia tidak ibadah. Dan yang paling parah, udah dia itu belum terima takdir dan dia tidak mau ibadah. Saya punya pasien yang dia itu juga orang berpendidikan, tapi ditanya, gimana Pak? Gimana? Saya dosanya apa? Coba, orang berpendidikan, bisa-bisanya saya sakit seperti ini, dosa saya apa? Oh, masalah loh itu. Berarti dia dalam keadaan belum menerima takdir sakitnya. Masalah itu. Slide berikutnya. Kalau dibikin window, kira-kira windownya seperti ini. Klik berikutnya. Nah, ini yang tadi saya bilang SGRN, ya. Ya, jadi pasien itu kalau ada pointer tadi, kalau dia itu belum menerima takdir, ya, belum ibadah, belum menerima takdir, soro. Soro itu apa? Soro itu yo sengsoro. Ya kan? Dia belum menerima takdir sakitnya dan dia tidak ibadah. Soro itu. Ya. Horor, ya. Kalau dia itu sudah menerima takdir tapi enggak ibadah, ayo kita bimbing. Oke? Nah, atau dia sudah ibadah tapi tetap belum menerima, revive, kita bangkitkan. Nah, yang paling pas ketika dia sudah menerima takdir dan dia menjalani ibadah, kategori N. Kenapa kok nirwana? Ya biar bunyinya N. Karena ini mengejar akronim apa tadi? SGRN. Singkatannya apa? Ya, ya, jadi memang seperti itu. Oh, tapi kan ini bahasa Inggris. Pengen yang bahasa Indonesia apa? Bisa juga toh. Nah, boleh difoto terus update status ya. Oke, jadi betapa sedihnya orang yang tidak menerima takdir sakit dan tidak ibadah. Ya, betapa galaunya orang yang menerima takdir tapi tidak ibadah, dan betapa resahnya orang yang ibadah tapi tidak menerima takdir. Maka yang nyaman adalah apapun takdir kita diterima dan kita ibadah. Baik, teman-teman, jadi secara fisik ya, ibadah yang terkait dengan fisik itu wudhu, sholat, puasa. Secara spiritual, keyakinan. Oh gitu. Ya. Secara keyakinan kita pastikan bahwa pasien itu bebas dari syirik, ya. Kemudian dia mengingat kematian, ya. Terus di keluarga juga kadang-kadang pasiennya enggak, tapi keluarganya. Jadi ada pengalaman dokter-dokter obgyn itu kalau punya pasien, ternyata enggak tahu di sini kok banyak orang hamil itu bawa gunting itu loh, gunting lipat itu buat apa itu? Tahu? Di sini itu banyak itu, sering itu dokter visita buka perutnya pasien habis sesar atau habis itu ada gunting itu, gunting lipat itu loh. Ya itu kan masalah-masalah ya yang susah diatasi. Baik, jadi mari kita galakkan. Nah ini yang tadi saya bilang bahwa di unit cuci darah kami tidak saya tulis unit cuci darah, tapi saya tulis pesantren.
Biar mereka pasien-pasien tadi tidak merasa menjadi pasien, tapi menjadi santri. Dan ada bukunya, kayak santri itu, mutabaahnya. Setoran doa-doa, setoran juz amma itu ada surat-suratnya itu. Jadi kita bimbing mereka, jadi sambil dicuci darahnya itu sambil bimbingan materi diniyah, ya, islami. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Slide berikutnya. Nah, apalagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapatkan pasien yang seperti ini, kan ya, ini gambar tumit yang terlihat di situ adalah ada paku-paku, kawat-kawat seperti, ya, ya, kenal ini siapa ini? Ya, nanti silahkan googling. Dokter Sagiran Santet gitu ya. Ini ada kasus yang memang saya tangani waktu itu. Saya sebagai dokter bedah, saya ngoperasi, yang saya operasi itu keluar 71 jarum paku dan kawat. Nah, coba ini seperti ini ya. Kemudian saya lakukan ronsen, banyak paku kawat ada di tubuhnya seperti ini. Ya, terus saya lakukan operasi ininya, ya, dan setelah saya hitung, ya, ya sebanyak ini, ya. Karena waktu itu belum BPJS sih. Tapi jam kesmas, saya tetap harus menulis diagnosis medis. Nah, saya tulis adenum kruris bilateral multiple. Nah, gimana? Dengan abses kruris bilateral multiple. Ya. Terapinya operasi, pengangkatan benda asin dan pembersihan nanah. Nah, supaya medisnya tetap masuk. Ya, senang sudah. Terus terang waktu itu saya juga belum percaya amat tentang itu sihir santet. Nah, menjadi gusar ketika hari berikutnya pasien teriak-teriak lagi dan tak ronsen keluar lagi paku. Akhirnya ya berulang, korpus alinum lagi, operasi lagi. Tapi kan mulai bertanya-tanya, ini apa gitu. Nah, ini di ronsen ada lagi. Masya Allah, ini ada lagi 2 hari pop itu. Ini tak operasi keluar lagi. Dan ini sing paling rodok ngece mangkel kayak gini, gitu. Perban yang barusan semalam ditutup setelah operasi, pagi hari dibuka pakunya kayak gini. Rakyat dukune rakyat ngece banget tapi. Nah, tapi sekali lagi nek tak tulis ini santet dukun kan ya nggak masuk ya, nggak ada ICD-nya. Nah, akhirnya apa yang kami lakukan karena jelas ini masalah. Nah, barulah kemudian saya meyakini agama harus hadir di pelayanan ini. Saya buka Quran halaman 16 sisi kiri sebelas. Apal toh? Ya mengku sing diapalke. Jelas bunyi taba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Kata sihir itu memang ada. Ya, sihir. Akhirnya apa? Kami bentuk tim pelatihan dan langsung pasien ini intensif kita lakukan ruqyah syar'iyah. Ya, pasien ini muntah-muntah dan apa yang dimuntahkan itu ini asli. Ini tanggal ya. Bayangkan itu. Sekali lagi, agama harus hadir
hadir di pelayanan ini. Enggak mungkin enggak. Bayangkan seperti ini. Bahkan itu ada gumpalan rambut dan ada gulungan kertas seperti ini. Muntah. Saya kan penasaran. Saya itu, awas musik, dereng, dereng, dereng. Nah, jadi ini sinetron yang berjudul Cinta Ditolak. Teman-teman, ini nyata dalam praktek, ya, nyata. Bayangkan. Ya, alhamdulillah. Kemudian pas ini ada yang kabel. Tes, ya. Jadi seperti itu hebohnya hari itu ya. Media massa cetak maupun televisi macam-macam menulis berita ini. Sekali lagi, agama harus hadir dalam kesehatan, terutama untuk kasus-kasus yang memang itu sudah lengkap penanganannya tetapi belum memberi hasil. Ya, tapi ya namanya berita, ya, saya kadang-kadang keki sama wartawan. Yang paling nggak nyaman beritanya begini, memang pakunya itu, tapi ini loh, dibentuk tim gabungan dokter dan dukun. ini sampai saya telepon redaksinya, Pak ini maksudnya gimana Pak? Nggak tahu Pak, kami cuma nulis, pokoknya wartawannya nulisnya begitu. Waduh, kacau ini. Tapi ya memang mereka kan cari sensasi biar oplah tabloidnya meningkat ya kan. Ya, jadi gitu Bapak Ibu, teman-teman semua, intensif spiritual care itu harus di planning, terutama untuk kasus-kasus psikiatri komorbid ya. Bahkan saya sekarang satu unit dari rumah sakit kami yang nanti bisa disebut hospice. Hospice itu rawatan end of life gitu. Kenapa? Ya karena pasien ini sekali lagi harus didampingi, Jangan sampai ketika malaikat itu dalam keadaan lengah, jangan sampai. Ya, itu. Maka ketika sakit kemudian mendukung, bagus ya. Jangan sampai namanya rumah sakit Islam tapi layanan kerohanian Islamnya masih belum lengkap. Ya, kalau secara fisik ya saya kira sudah sangat maklum, di rumah sakit mesti ada masjid, musola ya, ada leaflet ya, ada speaker ya untuk edukasi, untuk dakwah, ada konsultasi, ada azan, ada sholat berjamaah, ada alat ibadah ya, Quran ya. Diperbanyak ya doa-doa di tembok-tembok gitu ya. Kemudian leaflet-leaflet yang tentang rohani ya, zikir itu juga dilengkapi. Bahkan secara berkala kalau di Muhammadiyah ada namanya Baitul Arqam ya Dok. Ada pembekalan semacam ya training bagaimana menangani atau mendampingi ibadah pasien ketika sakit gitu ya.
Ya, jadi yang sudah saya sampaikan, hanya agama yang bisa menjadikan penderitaan ini dijalani dengan ya. Nah, ini kasus saya bulan lalu, bisa dibayangkan sakit apa ini? Seperti ini sudah saya operasi, beratnya 4,8 kilo. Ya, dia sudah menderita 5 tahunan, dan betul-betul kenapa? Ya tadi, saya sabuk nggak apa-apa, bayangkan itu. Ini orang dari Bandung Barat sana, sampai kemudian mendapatkan bantuan dari yayasan dan datang ke tempat kita, saya lakukan operasi. Alhamdulillah, ini hari pulang dari kamar operasi, pulang dari rumah sakit, sudah hilang ya, meskipun telinganya memanjang karena ditarik selama 5 tahun. Ya, alhamdulillah sekarang sudah bagus. Nah, kan dalam keadaan seperti itu, ketika Islam itu digunakan, dia tetap dapat pahala yang namanya pahala kesabaran. Ya. Tapi tentu ya kalau sudah hilang penyakitnya, nah, tetap pahala, dan pahalanya berubah pahala kesyukuran. Nah, inilah nilai Islam yang harus kita galakkan di pelayanan kesehatan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, saya suka bikin quote. Kalau dari forum ini ada yang mau nitip quote-nya kepada saya, karena saya mau menerbitkan buku yang khusus quote-quote. Nah, boleh, ya, nanti boleh DM saya pun, ya, Dr. Zakrian Official, itu YouTube-nya, yang memuat kasus-kasus seperti ini, dan wawancara saya dengan Dr. Richard Lee, dengan Ustaz Muhammad Faizar, terus kemarin podcastnya Mbak Feni Rus sama, wah tapi mau tak sebut nggak enak yang ini, Kuya. Karena lagi bermasalah. Tapi sebelum itu saya sempat diundang Mbak Astrid di siaran Trans TV ya. Jadi untuk kasus-kasus ini. Ini contohnya quote yang sangat singkat ya. Saya bikin di tahun 2019. Sakit menderita jangan. Cuman anehnya Dok, maaf Dok, kenapa dalam textbook juga disebut penderita, penderita asma, penderita diabetes, kok penderita itu loh? Padahal itu menerjemahkan dari kata apa? Passion itu artinya apa? Sabar. Lah kok penderita? Sopo sing salah jalan? Coba, rumah sakit itu menerjemahkan kata apa? Hospital artinya apa? Keramahan. Loh kok di rumah sakit? Sopo sing salah iki? Ayo kita benarkan budaya ini ya dengan quote-quote kita. Oke? Sakit boleh, menderita jangan. Dan ini saya banyak kasus-kasus. Ya. Orang yang biasanya masuk UGD, pintunya didorong, waduh, tolong, mati aku. Mati kok bengak-bengok gitu ya. Itu padahal kenapa? Cuman kena seng. Ya, kena seng mati loh. Oke, namanya sakitnya enggak seberapa, menderitanya itu sangat. Sebaliknya ibu tadi itu coba, ya kan? Sakitnya bener loh itu. Tapi dia enggak menderita. Nah, sing paling parah, wis ora sakit kok menderita. Ada enggak? Ada. Itu namanya jomblo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materinya ya. Kita sampai tidak bisa berkata-kata gitu Dok. Ini materinya, saya membayangkan tadi itu sambutan Dr. Iin, kita akan cerblok bedah gitu ya. Tiba-tiba ke penyakit dalam, tiba-tiba ke anestesi, tiba-tiba ke psikiatri,
lengkap dibahas pada kuliah siang hari ini. Luar biasa memang dokter ini ya. Nah berikutnya, ternyata perlu kami info juga dok. Ini via Zoom itu juga sudah bergabung sekitar 120 orang dok. Alhamdulillah. Jadi satu ruangan ini kali 2 dok sebenarnya dok. Luar biasa sekali. Dan kita selainnya akan buka sesi diskusi. Baik dari teman-teman di sini ataupun dari Zoom, biasanya kita siapkan surprise juga buat yang tanya ya. Nah sebelum itu saya jadi teringat bahwa juga relevan dengan visi misi dan fokus dari FKUMS. Tahu nggak apa visi misinya? Fokus di bidang kedokteran keluarga. Nah, kalau saya ingat di blog keluarga itu ada pendekatan komprehensif dan holistik gitu ya. Holistik komprehensif. Dari mulai preventif, promotif, kuratif hingga rehabilitatif. Termasuk di dalamnya adalah tadi Pak. Dan ini keunggulan kita sebagai PTMA Muhammadiyah. Tadi Pak, rehabilitatifnya bukan hanya dari segi terapi rehab teman, tapi juga dari agamanya. Apalagi Islam ini sangat holistik, bahkan tadi kasus-kasusnya saya muncul paku itu kalau dicari patofisiologinya gimana gitu loh ya. Ada besi itu bisa muncul dalam waktu beberapa jam, itu kan sangat di luar logika kedokteran. Nah, berikutnya kepada hadirin, baik yang secara daring ataupun luring, mumpung ini materinya sangat kompleks, sangat beragam, sangat lengkap, apalagi beliau dengan pengalaman yang mumpuni dengan berbagai kasus-kasusnya. Nah, mungkin ada yang ingin mencoba nih menggali lebih dari ini, kita berikan kepada audiens yang ada pertanyaan, penasaran, atau mungkin ada ide-ide. Oke. Nama, angkatan atau kok atas apa? Ya. Pertanyaannya apa? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya dokter. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Firos dari Koas Karanganyar dan kebetulan juga sedang dalam stase bedah di Karanganyar. Nah, kemudian saya izin bertanya terkait dengan mungkin kasus yang pernah saya temui di rumah sakit di Karanganyar dokter. Itu adalah kombusio elektrik yang belum lama ini kami temui itu pasiennya itu setelah dilakukan debridement itu dibolehkan pulang, namun pasien kembali lagi karena pada luka yang kombusio itu mengalami nekrosis dan dari dokter itu menyarankan untuk amputasi. Tapi dari pasien itu cukup mengatakan tidak apa-apa tangan saya begini asalkan jangan diamputasi. Nah, itu apakah termasuk dalam mekanisme coping dan apakah terkait dengan terapi paliatif yang harus kita mungkin melakukan kepada pasien itu apabila pasien itu datang lagi ke rumah sakit, bagaimana itu dokter? Terima kasih dokter. Boleh langsung luar biasa ini. Ya, terima kasih. Ya, jadi pertanyaan ini mengingatkan saya kepada ya seseorang yang hampir mirip ya. Jadi dia kombustio juga, sudah sembuh 2 tahun dalam keadaan, jadi yang kombustio itu kaki. Karena dulu dia itu betisnya mepet ke paha, terus terjadi skar ya, apa namanya, jaringan parut yang hebat gitu itu. Waktu itu juga sama, dia datang ke suatu rumah sakit, dan dikatakan amputasi gitulah supaya dia bisa pakai kaki palsu. Kemudian kan kalau begini kan bayangan orang seperti ini gimana dia mepet ini apa namanya paha sama terus dia seperti itu, pokoknya saya pasrah ya amputasi. Terus yang saya lakukan waktu itu, saya membuat ini dok, pemeriksaan arteriografi. Ternyata setelah di arteriografi itu utuh sama sekali. Utuh sama sekali. Saya bilang, Mbak, bismillah saya operasi. Tapi mungkin operasinya bisa 3-4 tahap. Karena operasi pertama adalah memisah antara
paha dengan betis. Jadi sekarnya itu kita buka biak gitu, terus ini displin, diluruskan gitu. Tapi kan berarti ada luka menganga. Biar aja, asal pembuluh darahnya itu masih utuh, di sana tidak akan nekrosis. Dan singkat cerita, ini 3 kali operasi berhasil. Kulitnya saya ambil dengan skin graft dari perutnya, ya 2 tahap. Nah, kasus itu saya yakin kalau dokter juga mengatakan amputasi, mungkin dia sudah melakukan pemeriksaan arteriografi. Tapi kalau belum, mestinya masih bisa dikejar itu arteriografi. Mungkin juga karena dia elektrik, yang rusak adalah sarafnya. Karena elektrik. Jadi saya kira pasien juga ada benarnya, mungkin dia masih punya tangan atau kaki atau tangan. Tangan. Mungkin bisa punya tangan, tapi dia denervasi, jadi tidak ada fungsi sarafnya, tapi masih ada tangannya. Jadi pasien benar, asal itu bukan pembuluh darah yang rusak, dia tidak akan mati ini tangan. Masih wujud tapi tidak berfungsi. Jadi dibantu saja, saya kira itu mekanisme coping dia bagus. Ya, kita harus bangkitkan. Dokter juga harus mengusahakan supaya dia masih tetap punya tangan aslinya gitu, meskipun tidak berfungsi. Gitu nggih? Baik, ada pertanyaan follow up? Cukup menjawab? Nah, ini ternyata sangat indah sekali ya dunia klinis ini ya. Oke, dari teman-teman yang lain ada pertanyaan juga? Oh, dari Zoom? Ada chat mungkin? Ya. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore dokter. Saya Regita, saya koas dari Home Base Ponorogo, angkatan 2020. Sekarang sedang stase kedokteran keluarga hari terakhir dokter. Saya izin bertanya, tadi kan dokter mengenalkan tentang hooker window nggih dokter. Nah itu kan tadi parameternya ada 2 nggih untuk screening, itu ada ibadah sama ya, penerimaan takdir. Nah, mungkin bisa diceritakan dokter bagaimana dokter bisa memilih kedua parameter tersebut untuk menjadi parameter screening dari spiritualitas seseorang. Mungkin itu dokter, terima kasih. Ini seperti pertanyaan waktu saya sidang disertasi ini. Wah, wani-wani ini gitu. Iya, terima kasih. Jadi unsur husnul khotimah itu nomor 1 kan unsur iman ya, batin, unsur rohani, ya kan? Nah itu dimanifestasikan dengan ridho atas ketentuan Allah. Itu. Jadi manifestasinya adalah ridho atas ketentuan Allah. Maka di situ saya tulis sebagai menerima takdir sakit. Oke? Itu manifestasi secara rohani, secara jiwa. Ya. Sekarang manifestasi secara fisik apa? Gitu. Nah, secara fisik manifestasinya adalah menjalankan ritual ibadah yang memang dia wajib menjalani. Coba, satu-satunya ibadah bagi seorang muslim dewasa, berakal sehat, yang tidak pernah
boleh ditinggalkan adalah sholat. Oke? Nah, maka sering untuk yang masalah ibadah itu, Bapak udah sholat apa belum? Wah, gimana ini? Wah, ini masalah. Maksudnya gimana, Pak? Ini wudunya gimana? Ini loh, ini di sini ada perban, di sini juga ada impus. Di sini saya pakai selang. Nah, dicoba enggak apa-apa. Yang ada perbannya enggak usah diusap, enggak usah dikasih air. Cukup diusap di luarnya, dihindari juga enggak apa-apa. Bahkan tayamum juga boleh jika memang sebagian besar anggota wudhunya tertutup oleh perban atau mengalami keadaan lesi-lesi, jadi diganti dengan tayamum. Terus Bapak juga boleh kok, wong dalam Islam itu yang penting sholat, nggak mampu dengan duduk, nggak mampu dengan duduk dengan berbaring, nggak mampu berbaring, disolatkan. Nah, diumumkan nang masjid sih ya. Berarti dia yang tadi itu apa? Sakit boleh, menderita jangan. Keren. Ya, sudah punya anak 2. Nah, di sini masalahnya. Saya tanya, bapaknya mana? Enggak tahu dok bapaknya. Masalah ini. Coba. Terus emang kerjanya apa ya di dunia malam? Yang paling penasaran, Mbak enggak sedih toh? Ini sakit ini terus harus uji. Enggak dok. Kenapa emang? Saya memang orang yang pantas dihukum. Oke. Daripada saya nanti dihukum Allah di akhirat, sudahlah saya jalani yang di dunia. Coba. Oke. Jadi bagus mana malam dengan mantan mau balik tadi? Enggak. Salah ngomong ya, salah ngomong. Maaf. Tolong diedit. Artinya apa? Momentum sakit itu bisa menjadi titik balik seseorang. Dan betapa banyaknya kisah-kisah di zaman Nabi dan para sahabat. Ya toh, sebelum Islam datang di zaman jahiliyah, dia pekerjaannya pembunuh, pemabuk, pencuri, pencoleng, tapi begitu Islam datang, wah dia menjadi gitu. Cukup? Nek ora cukup ya bangetan ya toh. Terima kasih. Baik, ini pertanyaannya luar biasa sekali ya, sekelas pertanyaan disertasi ya dok ya. Oke, karena keterbatasan waktu, kita buka satu lagi pertanyaan. Kesempatan, ada yang mau bertanya mungkin di daerah sebelah kiri sini atau kanan kelas? Sudah ada, oke, boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan dokter, nama saya Fania Kuratu dari Koas Karanganyar. Di sini saya izin bertanya, bagaimana pandangan Islamic Palliative Care itu dalam memandang kualitas of life atau quality of life dengan quantity of life, terutama pada pasien yang mengalami geriatrik, morbiditas geriatrik. Contohnya mungkin yang tadi seperti dokter ceritakan, jika seorang mengalami hemodialisa atau cuci darah, mungkin itu akan memperpanjang atau memperbaiki quality of life-nya. Tapi bagaimana quantity of life-nya? Nah, itu bagaimana pandangan Islamic Palliative Care dalam hal tersebut? Mungkin itu saja, terima kasih. Ini kayaknya bukan visitor lecture dok, ini sidang terbuka dok. Monggo dok. Iya ya, pertanyaannya susah. Baik ya, harus dibedakan antara tawakal dan menyerah. Nah, ini nomor 1. Islam nggak mengenal kata menyerah atau putus asa. Jadi tetap kita kepingin ya
eh, pasien itu dalam keadaan produktif ya, masih bisa berfungsi. Oh, keren Mbak, saya punya pasien namanya Pak Agus, nggak tak sebut karena ini baik. Dia cuci darah 2 tahun. Kemudian Allah takdirkan ketemu jodoh. Dia pekerjaannya sopir mobil box, loper barang, coba bayangkan itu. Terus saya meyakinkan gini, Pak Agus, istirahat saja 3 minggu maksimal. Setelah saya afesan itu, dok, afesan 3 minggu, begitu desirannya bagus, sterilnya kuat, disuruh coba cuci darah dengan afesan itu, sedotannya itu mampu 150. Wah, ini keren. Saya bilang, dah Pak Agus, kembali bekerja, saya bilang gitu. Saya tidak dalam posisi menakut-nakuti dia. Saya bahkan mengatakan begini, ini dalam langkah quantity of life, bukan sekedar quality of life. Saya mengatakan ini, Pak Agus, orang sakit gagal ginjal itu ibarat, maaf, orang nggak punya kaki, tapi mosok mau menyerah nggak mau berjalan. Oh iya Pak Dokter. Terus caranya jalan gimana? Ya pakai tongkat. Nah, itu. Pakai kaki kepasuk. Nah, gitu. Jadi Pak Agus ini hanya ginjalnya yang bermasalah. Begitu dicuci, tugas ginjal selesai, jenengan kerja aja. Itu. Saya yakinkan begitu. Wah, dengan sikap optimismenya dia itu, wah, saya yang paling terharu. Dok, alhamdulillah dok, istri saya hamil. Itu langsung menghapus semua awan gelap yang menaungi kehidupannya. Bahwa ternyata dalam kondisi seperti ini pun quantity of life-nya tidak terganggu. Yang mengganggu itu kan pikirannya sendiri, betul tidak? Tadi itu loh, wong tidak sakit kok menderita. Siapa dia? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Ini melihat diskusinya sangat hidup sekali, sangat berbobot sekali. Diteruskan bisa-bisa sampai jam 6 sore dok, pertanyaannya dok. Jadi kita cukupkan sampai sini saja untuk sesi diskusi. Dan sebelum kita tutup dok, izin, ini kita mau memberikan hadiah kepada yang sudah bertanya dok. Nah, kepada tadi yang 3 orang bertanya, silakan maju ke depan. Dan mohon berkenan dokter untuk memberikan hadiahnya juga dok. Ya. Monggo, ke tengah aja ya. Oh, sama yang tilawah ikut juga yuk ke depan. Ya, sekian sesi bersama foto. Dokter Iin boleh ikut dok. Nggak. Berikutnya, ya sekalian dok, sekarang sesinya dokter untuk foto juga. Penyerahan sertifikat selaku pembicara dan juga moderator.
Baik, berikutnya kita sesi foto bersama. Sesi fotonya mau gimana nih? Menghadap ke depan atau ke audiens? Oke, izin dok, kita dari sini dok, ngapain dok, turun lagi dok. Ya, oke, dari depan di fotonya ya, ya semuanya dapat. Yang di pinggir boleh ngerapat yuk, biar kelihatan yuk. Atau berdiri juga nggak masalah ya, biar terlihat padat ya. Nah, berdiri terus ke tengah semua ya, merapat ya. Oke. Boleh bergabung ke tengah dok. Ya. Oke, merapat juga boleh, nggak masalah. Ya, sayap kanan, sayap kiri. Yuk semua berdiri merapat ke tengah. Nah. Oke, boleh merapat sini? Ya. Oke. Oke, yang masih di pinggir boleh ke tengah aja ya, ke tengah boleh. Ke tengah lagi, makin rapat lagi ya. Di belakang boleh tambah lightning. Oke. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Lagi, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, gayanya UMS apa dok? Unggul dok? Ya, unggul ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Dengan sampainya kita di sesi dokumentasi, berarti sudah sampailah kita di ujung acara. Oleh karenanya kami sampaikan terima kasih kepada Dr. Sagiran atas keluangan waktu dan ilmunya. Dan semoga acara ini turut menambah wawasan kita sebagai dokter masa depan ya. Berikutnya kami infokan juga setelah ini teman-teman semua jangan lupa absen dan mengambil snack ya. Nah, lumayan ya. Berikutnya akhir kata kami selaku moderator sekaligus MC dan juga panitia menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan yang kami lakukan. Dan akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.